Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, jauh dari hiruk pikuk kota, hiduplah seorang nenek berusia 74 tahun, bernama Nenek Rasina. Rambutnya memutih, tubuhnya ringkih, namun senyum dan kelembutannya selalu menjadi penyejuk bagi siapapun yang melewatinya. Setiap pagi, ia menyapu halaman kecil di depan rumah berdinding kayu itu, lalu duduk di bangku bambu sambil menikmati angin pagi yang menyejukkan. Bagi warga desa, Rasina bukan sekedar orang tua. Ia adalah simbol kesabaran dan keteguhan. Namun ketenangan hidupnya berubah dalam semalam. Kejadian yang datang tanpa peringatan, seperti petir yang menyambar di langit cerah. Dua oknum aparat berseragam polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru datang membawa ketakutan. Malam itu menjadi malam yang kelam bagi Rasina. Malam yang merenggut rasa aman yang dijaganya sepanjang hidup. Malam itu, hujan rintik turun pelan. Lampu-lampu desa padam karena gangguan listrik, membuat jalanan gelap pekat. Di tengah kesunyian itu, Nenek Rasina duduk di ruang kecil rumahnya, hanya diterangi cahaya lilin yang berkelip. Ia mengira malam itu akan dilewati seperti biasa, hening, damai, dan sepi. Namun ketenangan itu pecah ketika pintunya digedor keras. "Buka, ini pemeriksaan." Suara berat dari luar membuat jantung Rasina berdetak tak beraturan. Ia berjalan perlahan menuju pintu. Tubuhnya gemetar. Begitu pintu terbuka, dua oknum polisi langsung menerobos masuk tanpa salam, tanpa izin. Mereka menuduhnya menyembunyikan barang terlarang, menudingnya sebagai bagian dari kegiatan ilegal. Padahal Rasina bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Barang-barang rumahnya diacak-acak, piring pecah, dan isi lemari berserakan. Setiap teriakan dan ancaman membuat nenek itu semakin ketakutan. Dalam kegelapan malam itu, Rasina tidak mampu melawan. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar, matanya penuh air mata. Bukan hanya rumahnya yang porak-poranda, harga dirinya pun direnggut oleh keserakahan dan penyalahgunaan kuasa. Ketika para oknum itu pergi, pintu dibiarkan terbuka. Hujan masuk melalui celahnya, membasahi lantai yang dipenuhi pecahan kaca. Rasina terduduk lemas, menatap kehancuran itu dalam diam. Malam itu tidak ada bintang, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menelan seluruh harapannya. Keesokan paginya, rumah Nenek Rasina tetap tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Ibu Sri, tetangga yang paling dekat dengannya, mulai merasa curiga. Biasanya Rasina selalu menyapu sambil tersenyum. Dengan hati-hati ia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Begitu masuk, ia terkejut melihat rumah itu berantakan. Kursi terbalik, lemari terbuka, dan pecahan piring berserakan di lantai. Ia memanggil pelan, "Rasina, Nek, panjenengan wonten nopo?" Tidak ada jawaban. Ketika melangkah ruang tengah, ia mendapati nenek itu meringkuk di sudut ruangan. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, dan matanya kosong seperti kehilangan seluruh cahaya hidup. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, melainkan ketakutan yang sulit dibayangkan. Ibu Sri mendekat perlahan, berusaha menenangkan. Namun setiap kali ia menyentuh lengan nenek itu, Rasina tersentak ketakutan. Luka itu tidak terlihat, tetapi begitu dalam hingga menyentuh jiwanya. Kabar kondisi nenek Rasina pun menyebar cepat di desa. Banyak yang kasihan, banyak pula yang bingung. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Semua hanya melihat seorang nenek tua yang sebelumnya penuh senyum, kini berubah menjadi bayang-bayang dirinya sendiri, rapuh, hancur, dan terseret dalam trauma yang tidak bisa ia ceritakan. 2 hari berlalu, dan kondisi Nenek Rasina tidak membaik. Ia hampir tidak makan, tidak tidur, dan terus menatap pintu seakan sesuatu akan kembali menerobos masuk. Pada sore hari, seseorang datang dari kejauhan, yaitu Adi, cucu angkat yang dianggap Rasina sebagai anak sendiri. Ia baru pulang dari kota setelah mendengar kabar kondisi neneknya. Begitu melihat neneknya dalam keadaan seperti itu, Adi merasa dadanya sesak. Ia berlutut di hadapan Rasina
menggenggam tangannya yang dingin dan rapuh. "Nek, siapa yang melakukan ini? Tolong bilang ke Adi." Namun nenek itu hanya menggeleng. Bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan suara. Malam itu, Adi duduk di samping Rasina tanpa beranjak. Ia melihat ketakutan neneknya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan di saat itulah tekad dalam dirinya mulai tumbuh. Ia sadar sesuatu yang sangat buruk telah terjadi, sesuatu yang tidak boleh didiamkan. Keesokan harinya, Adi menghubungi seorang pengacara muda bernama Laras Dewantari, wanita yang dikenal berani menangani kasus yang tak tersorot publik. Laras datang ke desa, melihat kondisi nenek Rasina, dan wajahnya langsung berubah muram. Ini bukan luka biasa, ini penyalahgunaan kekuasaan, dan kita tidak bisa biarkan. Perkataannya membuat Adi mengangguk. Meski suara neneknya hilang, perjuangan mulai menemukan bentuk. Dalam diri yang rapuh itu, percikan kecil keberanian mulai muncul. Bukan dari Rasina sendiri, tetapi dari orang-orang yang mencintainya. Sebuah langkah kecil, tetapi langkah yang kelak menyalakan gerakan besar. Laras tidak membuang waktu. Setelah melihat kondisi nenek Rasina, ia langsung menyusun laporan resmi ke Polres terdekat. Namun yang ia terima adalah tatapan meremehkan. Seorang petugas berkata sambil tertawa kecil, "Saksi mana? Bukti mana? Nenek itu bahkan tidak bisa bicara. Jangan bikin cerita aneh." Adi yang mendengar itu hampir meledak. Namun Laras menahan bahunya. "Kalau kita marah sekarang, mereka menang. Kita lakukan dengan cara yang benar." Laras menghubungi jaringan aktivis, jurnalis independen, dan lembaga bantuan hukum. Dalam hitungan jam, kisah tentang seorang nenek tua yang ditindas aparat mulai menyebar media sosial. Bukan cerita lengkapnya, hanya potongan kebenaran. Seorang nenek renta diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum polisi. Desa Rasina berubah menjadi pusat perhatian. Warga mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Mereka sepakat tidak boleh ada yang menutupi kejadian ini. Mereka mendatangani petisi menjadi saksi keberadaan oknum itu malam kejadian. Bahkan mengumpulkan rekaman CCTV dari warung dekat jalan utama. Tekanan dari masyarakat membuat kepolisian provinsi turun tangan. 2 oknum polisi yang datang ke rumah Rasina pada malam itu dinonaktifkan sementara. Sebuah langkah kecil, tetapi retakan pertama pada tembok besar yang selama ini dianggap tidak bisa disentuh. Bagi Rasina, ia masih terkurung dalam trauma. Tetapi bagi dunia luar, perjuangan baru saja dimulai. Suara rakyat kecil yang biasanya tenggelam kini bergema, dan untuk pertama kalinya sistem mulai goyah. Minggu berganti dan perlahan keadaan nenek Rasina membaik. Laras mendatangkan seorang pendamping psikologis yang berbicara lembut, sabar, dan penuh empati. Setiap hari mereka duduk di teras, membiarkan angin sore menghapus sedikit demi sedikit rasa takut yang masih menempel. Suatu pagi, Rasina akhirnya berani memegang tangan Laras dan berbisik, Saya ingin bicara, tidak untuk balas dendam, tapi supaya tidak ada orang lain yang merasakan ini." Adi yang mendengar itu hampir menangis. Ia tahu kalimat sederhana itu adalah tanda bahwa keberanian neneknya mulai mengalir kembali. Hari itu, dengan langkah pelan namun pasti, Rasina pergi ke kantor polisi provinsi. Ia didampingi Adi, Laras, dan tokoh masyarakat dan puluhan warga desa. Mereka tak berniat membuat kerusuhan. Mereka hanya ingin didengar. Ketika dipersilakan berbicara di ruang pemeriksaan internal, Rasina duduk tegak, suaranya bergetar. Namun kata keluar dengan penuh ketakuan. "Saya memang tua, tapi bukan berarti saya bisa diperlakukan semaunya. Saya datang ke sini bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk meminta keadilan. Kita semua manusia, kita semua punya martabat." Ruangan itu hening. Tak ada yang menyangka seorang suara nenek tua yang hampir kehilangan harapan bisa sekuat itu. Pihak provinsi akhirnya menetapkan penyidikan penuh terhadap para oknum. Prosesnya panjang, tetapi keputusan pertama akhirnya dikeluar. Penahanan sementara bagi kedua polisi itu. Saat keluar dari gedung, warga desa menyambut Rasina dengan tepuk tangan pelan. Bukan tepuk tangan meriah,
melainkan tepuk tangan hormat. Mereka tidak hanya melihat seorang nenek, mereka melihat simbol keberanian dari rakyat kecil. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.